Let's talk about women's health. Selamat pagi Pak, boleh minta waktunya sebentar ya? Ya, terima kasih ya. Perkenalkan, saya Wendeling, saya host dari Gin On Call. Jadi sebelumnya boleh Bapak untuk perkenalkan diri dulu ya? Silakan Pak. Nama saya Teni Soriton, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, terima kasih. Saya mau tanya, hari ini ada acara apa sih Pak? Di sini? Ini kebetulan hari ini ada hari kita menyambut Hari Kontrasepsi Sedunia. Perwakilan BKKBN ini menyelenggarakan Hari Kontrasepsi Sedunia yang seharusnya akan dilaksanakan secara tingkat nasional tanggal 26 September. Dan hari ini adalah perwakilan BKKBN menyelenggarakannya, nanti akan kita pusatkan pada tanggal 26 September. Oke, baik. Bisa dijelaskan sedikit nggak Pak, supaya sobat-sobat Giners nih lebih paham gitu soal dunia kontrasepsi. Jadi sebenarnya kontrasepsi itu apa dan apa aja sih alat-alat kontrasepsi itu? Kontrasepsi itu alat yang akan digunakan atau obat yang akan digunakan oleh pasangan usia subur untuk dia bisa mengatur kehamilannya atau bisa mengatur kelahirannya. Dan ini tentunya disasar kepada seluruh pasangan usia subur. Sekali lagi, semua pasangan usia subur ya. Jadi program keluarga berencana itu menyasar pasangan usia subur. Nah, jangan nanti bukan untuk misalnya yang bujang atau untuk usia. Kalau untuk yang belum berkeluarga itu kita ada sosialisasi lain, yaitu sosialisasi bagaimana mencegah, bagaimana kami punya program genre atau program PIK di sekolah-sekolah. Dan alat-alat yang kami siapkan itu bermacam-macam, yaitu dari pil, suntik, kondom, IUD, implan ya, dan ada juga MOW dan MOP untuk pasangan subur yang betul-betul tidak menginginkan lagi ingin hamil, tidak menginginkan dan tidak ingin hamil lagi. Oke, baik. Hari ini ada layanan apa aja Pak yang disediakan di sini? Jadi di sini hari ini kami memberikan pelayanan kesehatan, ada pemeriksaan kesehatan, pelayanan kami bagi pasca persalinan dan pasca teguran, termasuk promosi-promosi dari mitra kita, termasuk dari Kimia Farma, dari Onmed, begitu juga dari UPPK yang ada di Kota Palu. Oke. Jadi kalau untuk harapannya Pak atas dilaksanakan acara pada hari ini tuh apa sih harapannya? Jadi harapan kami masyarakat memahami betul dan mengetahui bahwa pemerintah menyiapkan dan melayani masyarakat sampai tingkat 8 dengan produk-produk atau kontrasepsi yang betul-betul berkualitas. Dan tentunya kami berharap pelayanan ini akan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat sampai dengan tingkat lini lapangan. Oke. Yang terakhir, ada nggak Pak pesan edukasi untuk sobat-sobat Giners di luar sana nih? Jadi kami pesan, mari kita menjadi motivator yang baik bagi masyarakat, karena kalau bukan kita siapa lagi. Dan tentunya semua ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab dari segelintir orang, tapi tanggung jawab kita bersama untuk mensosialisasikan program-program berencana, karena keluarga itu harus direncanakan. Iya betul, kalau bukan kita siapa lagi ya Pak? Siapa lagi ya? Iya. Boleh nggak Pak, untuk menutup ini kita sama-sama mengucap jargon dari Gin On Call. Jadi kalau saya bilang Gin On Call, kita sama-sama bilang let's talk about women's health. Gin On Talk, let's talk about women's health. Ya, terima kasih banyak. Selamat pagi Bu, boleh minta waktunya sebentar ya? Iya. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Wendeling, saya host dari Gin On Talk. Jadi boleh saya persilakan untuk perkenalkan diri juga ya? Saya dari perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah.
yang dipercayakan ketua tim KBKR ya untuk tahun ini. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan seremonial dari Hari Kontrasepsi Sedunia yang tingkat provinsi, yang sebenarnya itu jatuh di tanggal 26 September nanti. Tapi itu rangkaian kegiatan sudah kita laksanakan mulai 10 hari, tanggal 10 sampai tanggal 20 September. Jadi 10 hari ini kita sudah melaksanakan pelayanan KB serentak, baik yang bergerak di mobil pelayanan maupun di Fastback. Oke, ya seperti itu. Bisa dijelaskan sedikit nggak Bu mengenai kontrasepsi itu apa sih, dan juga alat-alat kontrasepsi itu apa aja? Kontrasepsi sekarang kita lebih mengenal dengan kontrasepsi modern ya. Jadi beberapa jenis alat kontrasepsi yang kami sediakan di BKKBN yaitu IUD, implan, ada yang 1 batang, ada yang 2 batang, ada pil progestin dan pil yang kombinasi, ada suntik kombinasi, suntik progestin juga, terus yang untuk MOP dan MW itu vasektomi dan pudektomi, itu jenis dari kontrasepsi yang kita sediakan. Jadi pada hari ini layanan apa aja nih Bu yang disediakan di sini? Untuk pelayanan yang kami sediakan hari ini di mobil pelayanan di sana itu untuk semua jenis kontrasepsi, kecuali yang MOW MOP ya, itu harus dilaksanakan di rumah sakit. Tetapi untuk vasektomi, target kita di Hari Kontrasepsi ini kemarin kita sudah laksanakan dengan dokter spesialis urologi, sudah di Kota Palu ini kemarin melakukan 3 vasektomi. Ada nggak harapan yang diharapkan atas terlaksananya acara hari ini? Harapan saya dan kami dari perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah untuk kegiatan hari ini, kita lebih memperkenalkan apa sih kontrasepsi dan bagaimana merencanakan kehamilan ya, dan mempromosikan apa-apa aja kontrasepsi yang ada, sehingga masyarakat lebih banyak mengenal nih apa aja jenis kontrasepsi yang disediakan kami di perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah. Oke, ada nggak pesan khusus nih Bu untuk sobat-sobat Jinas di luar sana, pesan atau edukasi yang bisa disampaikan nih? Untuk pesannya sih, kalau banyak ibu-ibu bidan mungkin ya dengan dokter-dokter bisa lebih mengarahkan, karena KB pasca persalinan kita masih rendah dan target kita cukup tinggi di tahun ini. 70% dari ibu yang pasca persalinan harus menggunakan kontrasepsi. Nah itu sampai dengan bulan Agustus kemarin masih belum mencapai 50%. Jadi mungkin harapan bisa teman-teman bidan bisa atau dokter-dokter bisa mengajak pasien yang habis pasca melahirkan bisa diajak untuk KB pasca persalinan. Oke, baik, terima kasih. KB yang aman gitu untuk ibu yang menyusui. Ya, baik. Untuk sebagai penutup bisa nggak Ibu kita sama-sama ngucap jargon dari Gin on Call. Jadi kalau saya bilang Gin on Call, kita sama-sama bilang let's talk about women's health. Bisa? Oke. Let's talk about women's health. Oke. 3, 2, 1. Gin on Talk, let's talk about women's health. Terima kasih banyak. Ya, selamat pagi Ibu. Bisa minta waktunya sebentar ya? Sebelumnya perkenalkan saya Wendeling, saya host dari Gin on Talk. Dan Ibu bisa sebelumnya perkenalkan diri dulu supaya Sobat Jinas tahu nih. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istihan KFK Bemkes, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Luar biasa. Saya mau tanya, hari ini tuh lagi ada acara apa sih? Hari ini dalam rangka Hari Pelayanan Kontrasepsi Sedunia, harapannya dapat memberikan kontribusi bagi seluruh wanita di seluruh Indonesia, terutama di Provinsi Sulawesi Tengah, agar dapat menggunakan alat kontrasepsi dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas keluarga dengan baik. Oke, baik. Bisa dijelaskan sedikit tidak Ibu, supaya sobat-sobat Jinas nih paham gitu loh. Apa sih sebenarnya kontrasepsi itu dan apa aja alat-alat kontrasepsi?
alat kontrasepsi yaitu memutus rantai terjadinya kehamilan, yang mana alat-alat kontrasepsi ada metode jangka pendek dan ada jangka panjang, dan ada sistem yang hormonal dan non hormonal. Yang non hormonal itu misalnya kondom, kemudian ada dengan senggama terputus. Kemudian yang hormonal ada pil, ada suntik, kemudian untuk jangka panjang ada IUD, ada implan yang baik 1 batang maupun 2 batang, ada medis operasi perempuan dan medis operasi wanita. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi hari ini tuh ada layanan apa aja yang disediakan di sini, Bu? Layanan yang diberikan di sini ada pemeriksaan penyakit tidak menular, yaitu pemeriksaan gula darah, kemudian pemeriksaan kesehatan ibu hamil, yang mana semua ibu hamil harusnya memeriksakan kesehatannya minimal 6 kali, 2 kali dilakukan oleh dokter umum maupun dokter spesialis dengan menggunakan USG. Kemudian ada pemasangan implan kayaknya ini. Ya. Seperti itu. Yang terakhir nih, Bu, bisa nggak kasih sedikit pesan atau edukasi untuk sobat-sobat Jiners yang ada di luar sana nih? Untuk para wanita usia subur terutama yang mempunyai pasangan, mari mensukseskan program Bangga Kencana, yang mana kita bisa menggunakan alat kontrasepsi untuk mengurangi jumlah penduduk dan meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia yang ada. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya, selamat pagi Bapak, boleh minta waktunya sebentar ya? Oke, ya, perkenalkan saya Wendoling, saya host dari Jin On Talk. Jadi boleh Bapak saya persilakan untuk perkenalkan diri Pak. Oke, saya Dr. David Pakaya M. Biomed, mewakili Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Tengah. Oke, sehari-hari saya bertugas di Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Oke, jadi hari ini tuh lagi ada acara apa sih Pak di sini? Nah, ini hari peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia ya, peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang diadakan setiap tahun. Nah, kami dari Ikatan Dokter Indonesia juga sebagai mitra pelayanan kontrasepsi bagi BKKBN Perwakilan Sulawesi Tengah. Oke, jadi seperti itu ya. Boleh dijelaskan sedikit nih Pak, sebenarnya apa sih kontrasepsi itu dan alat-alat kontrasepsi itu apa aja nih? Iya, jadi kalau kita bilang kontrasepsi, intinya adalah ya kita mengendalikan kehamilan dan jenis-jenisnya juga banyak ya. Itu menjadi poin penting pengendalian kehamilan untuk apa kita ya banyak perannya ya, mencegah terjadinya stunting ya, termasuk juga pengaturan kehamilan sehingga kita juga nantinya tidak begitu banyak penduduk. Nah, sekarang Indonesia penduduknya lebih dari 270 juta, nah tentu harus kita kendalikan peningkatan pertumbuhan penduduk ini. Pada hari ini apa aja sih layanan yang disediakan di sini Pak? Iya, BKKBN hari ini menyediakan layanan kontrasepsi ada cukup banyak ya, cukup lengkap, mulai dari IUD dan sebagainya, itu sudah ada pelayanannya di bis kontrasepsi. Iya. Untuk harapan-harapannya nih Pak, apa harapan yang diharapkan atas terlaksananya acara hari ini? Oke, peringatan Hari Kontrasepsi ini tentu bukan hanya seremonial ya, tetapi layanan kontrasepsi ini yang perlu dimaksimalkan. Dan menurut saya memang yang menjadi persoalan adalah upaya promosi dan prevensi dari penyakit-penyakit, termasuk juga upaya pengendalian penduduk dari kontrasepsi. Penggunaan kontrasepsi harus semakin banyak kita promosikan, ya, harus semakin banyak kita promosikan kepada masyarakat. Nah, termasuk juga keuntungan penggunaan kontrasepsi tersebut. Nah, harapan kita ke depan ini akan semakin masif dan dengan seluruh stakeholder termasuk kami dari Ikatan Dokter Indonesia akan terus mengupayakan kegiatan seperti ini dilanjutkan. Ada nggak pesan khusus atau edukasi yang bisa disampaikan nih untuk sobat-sobat Jiners yang ada di luar sana? Oke, harapan saya ya utamanya bagi pasangan usia subur untuk dapat berkonsultasi menggunakan kontrasepsi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pasangan usia subur sekiranya membutuhkan konsultasi, dokter, bidan, tenaga kesehatan, termasuk juga BKKBN pasti akan siap untuk melayani konsultasi sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Iya, sebagai penutup boleh nggak kita sama-sama ucapkan jargon dari Jin On Talk. Jadi kalau saya bilang Jin On Talk, kita sama-sama bilang let's talk about women's health. Oke. 3, 2, 1, Jin On Talk, let's talk about women's health.